Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan, untuk firman-Mu yang Kau telah berikan pada kami. Bapa, kiranya Engkau hadir tengah-tengah kami, Roh Kudus kiranya Engkau mencelikkan mata hati pikiran kami agar kami bisa mengerti firman-Mu dengan baik dan benar. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, selidikilah hati dan pikiran ini, sehingga kami bisa berjalan di jalan yang benar, di jalan-Mu Tuhan. Singkirkanlah segala hal yang tidak berkenan di hati-Mu pada hari ini, pada pagi ini, pada momen ini. Biarkan kami kiranya bisa fokus dan berkonsentrasi. Bapa, pimpin hamba, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut ini hanya datang daripada-Mu saja Tuhan. Dan berkati teman-teman yang belajar, yang ada pada hari ini, kuatkan iman mereka. Teman-teman yang tidak bisa hadir, kiranya Engkau tahu keadaan mereka, Engkau bersama-sama dengan mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, doa yang jauh dan sempurna ini hamba naikkan, amin. Oke. Ini satu bagian yang singkat sebenarnya, nggak terlalu panjang. Tapi waktu saya mempersiapkan ini, terus terang ya nggak gampang gitu, nggak terlalu mudah gitu ya. Apalagi kalau kita lihat perkataan Tuhan Yesus kepada sang ibu atau sang wanita ini, yang kalau secara huruf via atau lahiriah, kita akan melihat itu pernyataan yang sangat-sangat keras. Bayangkan sejenak kalau kita berada di dalam posisi sang ibu. Atau pada saat kita datang pada seseorang misalkan, kita mohon pertolongan, atau orang itu responnya adalah berhubungan dengan anjing. Rasanya kita mungkin, nggak tahu, mungkin bisa bergerak ini. Atau mungkin kita... ya, sesuatu yang secara lahiriah sekali lagi sesuatu yang sangat keras, tapi nanti kita akan lihat apakah itu yang dimasukkan Tuhan Yesus. Ya. Oke, sebelumnya kita lihat sedikit konteksnya dulu ya. Dikatakan di awal dari Markus pasal 7 dikatakan Yesus berangkat, mungkin kalau bisa dibesarin. Yesus berangkat dari situ, dari tempat pelayanan yang sebelumnya, ya. Ingat di pasal 7 yang sebelumnya itu. Dan kemudian Yesus dikatakan melalui daerah yang pergi ke daerah yang namanya Tirus, ya, atau Tyre di dalam bahasa Inggrisnya ya. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia itu hanya dikatakan satu kota, yaitu Tirus, ya. Tetapi di dalam beberapa dokumen lain ada kata kota lain yang disebut dengan kota Sidon atau Sidon. Jadi ada dua kota, Tyre dan Sidon, ya. Nah, nanti kita akan lihat lagi perjalanan Yesus memasuki kota Sidon di dalam ayat 31 sampai dengan 37. Tadinya hari ini saya pikir saya mau sikat habis dari 24 sampai dengan 37. Tapi setelah saya gumuli dan pikirkan lagi, saya pikir enggak apa-apalah, saya stop sampai 30 karena 24 sampai 30 ini satu bagian yang saya pikir kita boleh spend waktu di bagian ini. Minggu depan kita lanjutkan 31 sampai 37, mungkin lebih pendek pembahasannya, tapi saya break, jadi saya bagi jadi dua bagian. Saya nggak hajar habis semuanya ya. Jadi kita nggak buru-buru gitu. Nah, beberapa hal yang dikatakan di sini. Jadi ada Alkitab yang hanya mencatat satu kota Tirus. Ada Alkitab yang mencatat dua kota Tirus dan Sidon. Ya, Alkitab bahasa Inggris yang perlu dibaca mencakup dua kota tersebut. Nah, kalau kita lihat di sana dikatakan bahwa dua kota ini merupakan bagian daripada provinsi yang disebut Syria pada saat itu ya. Hari ini dua kota itu berada di negara yang disebut Lebanon. Ya, untuk hari ini. Tapi pada saat itu merupakan provinsi daripada kota yang disebut Syria, yang merupakan provinsi dari Romawi atau di bawah kekuasaan Romawi, ya. Maka itu dikatakan bahwa waktu Tuhan Yesus memasuki rumah, dan Tuhan Yesus di dalam ayat ke-24 yang masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi Yesus pada saat itu sudah sangat begitu terkenal namanya, kedatangannya tidak bisa lagi dirahasiakan. Dan dalam ayat ke-25 dikatakan malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat, ya, segera mendengar tentang dia lalu datang dan tersungkur di depannya.
di depan kakinya, tersungkur, langsung sang wanita tersungkur di depan kakinya. Siapakah wanita ini? Perempuan ini dikatakan adalah seorang Yunani. Seorang Yunani bangsa daripada Syro dan Fenisia. Nah, sekali lagi, Syro Fenisia, Syro itu dari kata Syria. Fenisia itu merupakan dari, sebenarnya di kota juga kota Syria ini disebut juga kota Fenisia sebenarnya ya. Jadi separuh Syria, separuh Fenisia. Menarik di sini, kalau tadi kita perhatikan di dalam Matius mencatat bahwa wanita ini adalah wanita Kanaan. Markus mencatat bahwa wanita ini, perempuan ini adalah bangsa Sino-Fenisia atau bahasa Inggrisnya Syro-Phoenician. Menarik di sini untuk kita perhatikan, kenapa? Karena dua bagian ini Markus mencatatnya Syro-Phoenicia atau Syro-Phoenicia tadi tersebut. Kita harus ingat, audience atau pendengar daripada Injil Markus itu bukan orang Yahudi. Ya. Sehingga Markus memakai kata Syro-Phoenicia instead of sebagai ganti Kanaan. Karena audiensnya dia itu bukan orang Yahudi. Sehingga bagi orang bukan non-Yahudi, untuk orang non-Yahudi, mereka akan lebih cepat nangkep. Begitu dikatakan Syro-Phoenicia, di dalam otak pemikiran mereka, oh iya, itu merupakan bagian daripada kekuasaan Romawi. Ya. Sedangkan di dalam Matius memakai kata Kanaan, karena audiensnya Matius itu adalah orang Yahudi. Jadi tepat, jadi lebih relevan buat Matius untuk memakai Kanaan, lebih untuk mudah bagi mereka mencerna. Ya, kenapa? Karena Kanaan itu kalau kita kembali ke Perjanjian Lama merupakan musuh bebuyutannya bangsa Israel, ya, bangsa non-Yahudi yang penyembah berhala. Jadi sebagai catatan kita supaya kita bisa mengerti kenapa Markus memakai kata Syro-Phoenicia sedangkan Matius memakai kata Kanaan. Karena dua audiens yang berbeda. Mereka menulis atau berbicara kepada dua audiens yang berbeda. Demografinya lain. Ya. Dan lalu apa yang terjadi bahwa wanita ini di dalam tersungkur di depan kaki Yesus dan kemudian memohon, bahasa Inggris itu begging, memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu atau kuasa roh jahat itu dari anaknya. Ya. Jadi Tuhan Yesus ini bukan di rumahnya sang wanita ya. Tuhan Yesus lagi dalam perjalanan ya, di tempat lain, di rumah orang lain, memasuki kota Tyre atau Tirus, dan kemudian wanita ini datang langsung tersungkur depan kakinya memohon pada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam ayat 27? Lalu Yesus berkata, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya, dengarkan ini ya, dan melemparkannya kepada anjing. Ya. Sekali lagi kalau kita dengar kata anjing, saya rasa ini satu bahasa, satu kata yang keras. Ya, satu kata yang boleh dianggap secara sepintas penghinaan. Ya, saya rasa tidak ada di antara kita yang mau dipanggil anjing oleh seseorang. Ya, itu satu kata yang kasar. Mungkin kalau kita panggil anjing kepada seorang, kita bisa digebukin mungkin ya. Nggak ada, itu satu cemoohan, ya, penghinaan. Tapi yang harus kita mengerti pertama gini ya, sebelum kita kemudian menilai apakah sesungguhnya yang Tuhan Yesus maksudkan di sini. Karena sekali lagi kalau kita hanya lihat secara sepintas, seolah-olah Tuhan Yesus menghina wanita ini. Ya. Seperti tanda petik Yesus kurang ajar sekali pada seorang ibu yang anaknya lagi sakit, anaknya lagi kerasukan, memohon tersungkur dengan sungguh-sungguh, jawaban Yesus kayak begini. Waduh. Ya. Pertama kita harus mengerti gini konteksnya. Di dalam zaman Tuhan Yesus, kata anjing itu bukan sesuatu yang kata aneh gitu. Itu sebenarnya banyak dipakai
atau menjadi sesuatu yang umum di kalangan masyarakat Yahudi. Khususnya apa? Persepsi orang Yahudi terhadap orang-orang yang non-Yahudi itu seringkali sama dengan anjing. Karena dianggap tidak bersih. Kenapa orang Yahudi memakai anjing? Korudi kurang tahu kenapa dia memakai anjing. Ya, karena di dalam konsep orang Yahudi, karena di dalam hari ini ada pandangan yang berbeda di antara orang Yahudi sendiri, di antara para rabinya. Ada yang mengatakan orang Yahudi boleh memelihara anjing, tapi ada yang mengatakan tidak boleh. Memang anjing itu termasuk, kalau kita lihat daripada hukum Taurat atau Perjanjian Lama, anjing itu termasuk hewan yang tidak bersih, sama seperti babi. Ya. Nah, tapi di kalangan orang Yahudi hari ini mereka mix, ya. Mereka pandangannya tuh bercampur baur. Ada yang bilang oke, ada yang bilang tidak oke. Tetapi kembali kepada zaman Tuhan Yesus, anjing itu merupakan suatu konotasi yang umum di antara masyarakat Yahudi, ya. Dan seringkali anjing itu di dalam pemikiran orang Yahudi itu kenapa dianggap tidak bersih? Itu dianggap sebagai satu metafor bahwa mereka itu seperti anjing liar, ya, anjing-anjing liar. Nah, di sini kita bisa melihat di dalam bahasa Yunani yang dipakai sebagai anjing liar itu adalah disebut kuon. Ya, ingat kata itu kuon. Kita bisa lihat misalkan di dalam Filipi pasal 3 ayat 2. Mungkin kalau ada yang baca, mungkin bisa tolong di Filipi pasal 3 ayat 2. Dan mungkin ada yang juga bisa Pamade bisa Matius 7 ayat 6 dan mungkin Filipi 3 ayat 2. Jamie bisa Lukas 16 ayat 21. Lukas 16 ayat 21 Jamie, Pamade Matius 7 ayat 6. Didi dulu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Oke, thank you. Di situ kita bisa melihat Rasul Paulus menulis dalam konotasi yang sangat negatif tentang anjing ini. Ya, diasosiasikan juga dengan tadi pengajar-pengajar jahat, ya, dan sebagainya. Nah, di situ yang kata anjing dipakai itu adalah kuon, yaitu anjing-anjing liar. Coba Pak Madi lanjutkan Matius 7 ayat 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Terima kasih Pak Made. Sekali lagi ya, ada kata anjing dan ada kata babi di situ. Dua-dua hewan yang tidak unclean di dalam konteks orang Yahudi. Ya, sekali lagi, anjing di situ konotasinya adalah anjing liar atau kata kuon itu. Dan terakhir, jadi mungkin Lukas 16 ayat 21. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang dan menjilat mulutnya. Ya, cerita tentang Lazarus dan orang kaya tersebut, ya. Sekali lagi, anjing di situ adalah anjing liar. Jadi kita di sini bisa melihat bahwa bagi orang Yahudi pada umumnya untuk dealing seringkali untuk berasosiasi dengan orang non Yahudi aja itu sudah dianggap kadang-kadang nggak usah berasosiasi, kehadirannya aja itu dianggap sudah tidak bersih lagi. Ya. Itu bisa dilihat juga dalam contohnya dalam Yohanes pasal 18 ayat 28. Tetapi yang menarik sekali lagi kita ingat bahwa di dalam pelayanan Tuhan Yesus, justru Tuhan Yesus berbalik daripada persepsi atau apa yang selama ini orang Yahudi lakukan gitu ya. Karena Tuhan Yesus, kalau kita lihat pelayanan Tuhan Yesus, ia banyak bergaul dengan orang-orang berdosa, dengan pemungut cukai, dengan pelacur, dengan orang-orang yang misalkan Samaria. Ingat pertemuan Tuhan Yesus dengan wanita Samaria di sumur yang mempunyai begitu banyak suami. Ya, Tuhan Yesus counter culture dalam bahasa Inggrisnya itu ya.
melawan arus daripada pemikiran orang Yahudi. Justru seperti misalkan di dalam Markus 2 ayat 17, Matius 11 ayat 19, Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai 10. Contoh-contoh sebagian di mana Tuhan Yesus berasosiasi dengan orang-orang yang pada saat itu orang Yahudi anggap mereka ini unclean. Mereka ini najis. Tapi Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Ya. Nah, sekarang pada konteks ini Tuhan Yesus berhadapan sekali lagi dengan seorang wanita, seorang ibu non-Yahudi yang di dalam kacamata orang Yahudi dianggap tidak bersih. Dan bahkan kalau kita kembali dalam Markus tidak mencatat, ya, di dalam ayat dalam ayat ke-22 saya bacakan lagi, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Perhatikan ya, meskipun perempuan ini seorang Kanaan, seorang non-Yahudi, tapi dia tahu, dia mempunyai satu bayang, dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Daud. Kenapa anak Daud itu penting dikatakan di sini? The son of David. Karena Mesias itu, penyelamat itu adalah keturunan daripada Daud. Jadi ada satu acknowledgement, satu pengakuan dari wanita Kanaan ini, non-Yahudi, berkata bahwa Tuhan Yesus adalah Mesiasnya, penyelamatnya. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita, ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Nah, apa yang terjadi? Murid-muridnya datang, murid-murid Tuhan Yesus, dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Suruhlah ia pergi. Sudah selayaknya wanita ini bukan orang Yahudi, ngapain berasosiasi dengan dia? Pergi, Tuhan Yesus suruh dia pergi. Itu sikap daripada para murid. Ya. Sikap dari para murid. Nah, ayat 24 ini saya baca dari Matius lagi ya. Di sini Matius memberikan satu jawaban yang cukup jelas. Matius mengatakan bahwa ayat 24, Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Nah, di sini mudah-mudahan kita bisa mulai melihat indikasi daripada jawaban Tuhan Yesus tadi tersebut ya. Jadi Tuhan Yesus memakai jawaban dia yang tadi dikatakan bahwa jangan melemparkan kepada anjing, itu sebenarnya merupakan suatu metafora. Suatu metafora untuk mengungkapkan bahwa prioritas daripada pelayanan Tuhan Yesus pertama itu haruslah kepada bangsa Yahudi. Itu memang dia diutus datang bersama dengan manusia, memang prioritas pelayanannya adalah dia harus memfokuskan dirinya pada bangsa Yahudi terlebih dahulu. Dan itu pun kita bisa melihat kalau kita lihat di dalam Matius pasal 15 ayat 24 yang tadi kita baca, Tuhan Yesus katakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Markus di dalam ayat 27 mencatat bahwa hanya memakai kata anak-anak. Anak-anak yang tidak lain dalam konteks ini adalah bangsa Yahudi, itu prioritasnya. Dan misalkan juga Paulus di dalam Roma pasal 1 ayat 16, dia juga mencatat bahwa the gospel, Injil ini pertama adalah kepada orang Yahudi. Baru kemudian pada non-Yahudi. Lalu di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 46, juga demikian dikatakan dalam perjalanan misi pertama Paulus dan Barnabas. Dikatakan bahwa Injil ini harus kepada orang Yahudi terlebih dahulu. Hanya kemudian orang Yahudi menolak, baru kemudian Injil beralih pada orang-orang non-Yahudi. Jadi di sini adalah yang ingin saya katakan sekali lagi, prioritas daripada pelayanan Tuhan Yesus itu haruslah kepada orang Yahudi terlebih dahulu. Segala curahan tenaga yang Tuhan Yesus lakukan itu adalah kepada orang-orang Yahudi. Itu merupakan prioritas, tugas dan tanggung jawab dia, pelayanan dia. Oleh karena itu, kita bisa sekali lagi kiranya mengerti Tuhan Yesus
jawaban Tuhan Yesus kepada wanita ini, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dalam Matius pasal 15 ayat 26 dan melemparkannya kepada anjing. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mengatakan bahwa prioritasku, ibu, wanita, adalah pada orang Yahudi. Aku tidak bisa melayanimu, orang-orang yang Yahudi 100%. Ya. Dan satu catatan, kembali kepada kata anjing tersebut. Kalau tadi kita bisa melihat, ya, kata anjing yang dimaksudkan sebelumnya itu adalah pada umumnya anjing-anjing liar. Anjing-anjing yang konotasi itu negatif. Ya, atau kuon tadi tersebut. Tetapi anjing yang ditulis di dalam Markus dan Matius yang dipakai dalam sebagai bagian daripada respon Tuhan Yesus di sini adalah kata kunarion. Berbeda, yang artinya adalah anjing kecil. Little puppy, little dog. Puppy sebenarnya. Ya, anjing puppy, anjing kecil, kunarion. Tuhan Yesus tidak memakai kata kuon. Tuhan Yesus memakai kata kunarion kepada sang ibu ini. Ya. Jadi Tuhan Yesus tidak menganggap bahwa wanita ini sebagai anjing liar, tapi sebagai seekor anjing yang tetap dipelihara. Tetapi sekali lagi pada saat bersamaan, respon daripada Tuhan Yesus itu sekali lagi merupakan satu metafor. Tuhan Yesus mengatakan pada ibu ini bahwa tugas dan tanggung jawabku sekali lagi, prioritasku adalah pertama harus kepada bangsa Yahudi terlebih dahulu. Dan sepertinya, tampaknya, wanita ini mengerti metafor yang Tuhan Yesus atau respon daripada Tuhan Yesus tersebut. Kenapa? Karena di dalam Markus maupun di dalam Matius 15 ayat 27 dan Markus pasal 7 ayat 28, wanita ini menjawab apa? Dia bukan marah. Dia tidak marah dan dia tidak merasa tersinggung. Justru dia mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa benar. Benar. Benar Tuhan, dikatakan. Benar Tuhan. Markus 7 ayat 28. Apa yang engkau katakan Tuhan? Bahwa tidak layak roti yang disediakan bagi anak dan dilemparkan kepada anjing. Apa yang engkau katakan itu benar. Seolah-olah wanita ini mengatakan pada Yesus bahwa aku tahu prioritasmu memang bukan kepada aku, orang non-Yahudi. Aku tahu prioritas dan tanggung jawab dan tugasmu bahwa hanyalah 100% kepada orang Yahudi. Itu yang harus engkau curahkan tenaga dan waktumu. Bukan kepadaku. Maka itu ia bisa mengatakan, benar Tuhan. Ia tidak marah, ia tidak tersinggung. Tapi kemudian ia lanjutkan, ayat 28. Tetapi anjing, kunarion, bukan kuon ya, sekali lagi, kunarion, anjing kecil ini, this puppy, yang di bawah meja, juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Aku tahu engkau dalam perjalanan pelayananmu di Tyre dan Sidon, meskipun ini daerah Gentile sebenarnya, daerah orang non-Yahudi. Aku tahu engkau tidak bisa menyediakan waktu 100% buat diriku. Aku tahu engkau tidak mungkin datang ke rumahku, spend waktu di sana untuk menyembuhkan anakku. Karena aku orang dan Yahudi, aku tahu prioritasmu Tuhan. Tetapi Tuhan, dalam pemohonan ibu ini, perjuangan seorang ibu, pada waktu saya baca ini, maka itu saya pikir saya spend waktu di sini, karena saya bayangkan perjuangan seorang ibu, seorang wanita, seorang ibu untuk anak-anaknya, yang jujur saya rasa seorang bapak tidak bisa lakukan itu. Seringkali ini hanya seorang ibu yang betul-betul berjuang gitu. Ya meskipun ada juga kisah lain nanti yang bapak yang berjuang untuk anaknya. Tapi naluri seorang ibu untuk demi anaknya, kesembuhan anaknya, apapun dia berani lakukan. Perjuangan seorang mama, seorang ibu. Jadi katakan, benar Tuhan, aku tahu
Engkau tidak bisa menyediakan waktu 100%. Dan aku tidak marah, tidak masalah. Tapi aku minta hanyalah kiranya aku bisa punya waktu 1 menit darimu. Dari kesibukanmu itu hanya sedikit proporsi yang kecil anjing ini bisa makan remah-remah itu. Kunarion anjing kecil ini bisa makan remah-remah sisahan itu. 99,9% untuk orang Yahudi. Tapi sisakan 0,1% hanya untuk diriku. Untuk kesembuhan anak. Dan jawaban Tuhan Yesus juga sebenarnya itu adalah suatu bagian tes daripada iman seorang wanita ini. Tuhan Yesus juga terkadang ada kejadian-kejadian di mana Tuhan Yesus tuh mengetes iman seseorang tuh sampai sejauh mana. Kita bisa lihat nanti di rumah bisa baca sendiri Yohanes pasal 4 ayat 16 sampai dengan 18. Yohanes pasal 4 ayat 50 sampai 53. Sampai sejauh mana sih iman seorang ibu ini, keseriusan ibu ini atau wanita ini. Menghadapi polemik di dalam kehidupan yang sepertinya tidak mungkin. Menghadapi polemik tantangan hidup yang sepertinya dia itu sudah direndahkan. Apakah dia akan terus berjuang atau dia stop dan dia pulang? Tapi perempuan ini sekali lagi di dalam dia tersungkur, dia memohon, dia tetap stick, dia tetap stay, dia tetap memelas pada Tuhan. Dia nggak pergi, dia tidak tersinggung, dia tidak marah, dia malah mengaminkan apa yang Tuhan katakan. Dan dia tahu posisi dia. Dalam Markus mencatat ayat 29, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Tuhan Yesus ada di tempat yang lain. Dan Matius mencatat dengan lebih indah lagi. Ayat 28, Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Ya. Sedikit catatan, dikatakan di situ, hai ibu. Itu perkataan dalam bahasa Inggris woman. Ya. Di dalam bahasa Yunani ini suatu kata yang susah-susah gampang untuk didefinisikan. Karena ingat peristiwa Tuhan Yesus pada waktu dia melakukan mujizat pertama di Kana, peristiwa perkawinan, dalam konteks perkawinan. Pada waktu ibu Tuhan Yesus, ibu sendiri Tuhan Yesus mengatakan bahwa arak sudah habis. Lalu apa respon Tuhan Yesus secara singkat kepada ibunya? Hai woman. Ngomong kepada mama, hai woman, itulah mati. Kurang ajar juga, hai perempuan. Ini ibu, gue malu. You know? Tapi sebenarnya di dalam bahasa Inggris ada keterbatasan justru. Karena bahasa Inggris memakai kata woman yang memang di dalam bahasa aslinya kalau diterjemahkan itu memang woman. Tetapi mempunyai satu sisi yang lain. Woman-nya itu bukan woman seperti woman perempuan, perempuan kayak pada umumnya gitu. Sebenarnya di sini bahasa Indonesia lebih baik terjemahannya. Karena ada kata ibu. Ibu itu bukan berarti harus selalu ibu kandung kita kan. Kita bisa saya panggil istri Pak Made, Ibu Robin. Ada suatu title penghormatan sebenarnya. Jadi bahasa Indonesia itu dalam konteks ini lebih baik. Ada satu kata yang bahasa Inggris itu nggak ada. Bahasa Inggris nggak bisa bilang mother. Ya, tapi kalau dalam bahasa Indonesia ada kata ibu ini. Itu catatan aja. Tapi yang dikatakan sekali lagi, setelah Tuhan Yesus melihat perjuangan, melihat kegigihan dari ketekunan daripada wanita ini, yang seolah-olah secara lahiriah seperti sudah dihina, tapi itu bukan maksud daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan prejudice, bukan diskriminasi, tapi Tuhan Yesus ingin mengungkapkan sekali lagi pada wanita ini mengenai prioritas, tugas, dan tanggung jawab dia. Dan Tuhan Yesus tidak memakai kata anjing sebagai anjing yang dipakai oleh orang-orang Yahudi pada umumnya terhadap orang non-Yahudi yang merupakan suatu penghinaan, anjing-anjing liar atau kuon.
Tuhan Yesus tidak memakai kata itu. Tuhan Yesus memakai kata kunarion, yang merupakan little puppy, little dog. Dan wanita ini mengaminkan, membenarkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan respon terakhir Tuhan Yesus adalah, terhadap wanita ini, hai ibu, besar imanmu. Saya tidak tahu pada saat Tuhan Yesus berkata seperti itu, bagaimana reaksi para murid yang tadi sudah bilang Tuhan Yesus, usir aja ini perempuan, usir aja wanita ini, usir aja ibu ini, bikin kita pusing aja, buang-buang waktu kita. Ini merupakan satu pukulan telak bagi mereka, kalau mereka secara rendah hati menyadari. Pukulan telak buat orang-orang Yahudi. Lah, orang non-Yahudi sekarang dikatakan oleh Tuhan Yesus, diberikan suatu penghargaan yang begitu hebat. Besar imanmu. Tuh, yang ngomong tadi suruh usir tuh. Lu belajar dari ibu ini. Lihat, contohi ibu ini. Jangan ngomong soal usir-usir doang. Jangan berkoar-koar doang. Lihat perjuangan ibu ini. Lihat kegigihan iman daripada ibu ini. Meskipun dia bukan orang Yahudi. Dia seorang Kanaan. Tapi dia bisa mengakui bahwa Yesus adalah anak Daud. Mesias. Dan sekarang Tuhan Yesus katakan, besar imanmu, ibu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh, dalam Matius 15 ayat 28. Bukan memang ibu ini mempunyai suatu iman yang besar. Kenapa? Karena hari ini kita membahasnya. Perjuangan ibu ini tidak sia-sia karena Alkitab mencatatnya. Firman Tuhan mencatatnya menjadi satu bagian yang akan dikenang sepanjang masa oleh seluruh orang di muka bumi ini. Seorang ibu yang bukan siapa-siapa, seorang ibu yang dianggap bukan orang Yahudi, bukan not good enough. Seorang wanita yang hanya memerlukan waktu yang singkat saja dengan Tuhan Yesus. Memohon pada Tuhan Yesus untuk waktu yang sedikit saja. Tidak usah 100%. Dia tahu keberadaannya. Dia tahu prioritas Tuhan Yesus. Dan dia Alkitab mencatat ibu ini mempunyai iman yang besar. Ya. Saya ingat waktu saya masih kecil, SMP kalau nggak salah. Saya sakit tipes waktu itu. Nggak tahu disebutnya tipes atau paratipes sih. Ada dua kayaknya, tipes dan paratipes. Pokoknya tipes lah, begitulah. Saya ingat tuh, waduh, sakit tipes, waduh gila. Demam, wah kacau tuh. Nah waktu itu saya keluarga tinggal di ruko gitu. Di bawah toko, di atas kita tinggal. Dan pada saat itu kita pindah, papa beli rumah, kita pindah. Dan kan udah sibuk, udah ngepak apa semua, udah pindahan. Saya kena tipes. Dan akhirnya semua memutuskan untuk pindah tetap. Ya, barang udah nggak tahu di mana-mana kan ngepak ini semua. Semua pindah. Tapi hanya mama saya yang stay. Mama saya tinggal. Mama saya bilang udah semua pindah kecuali mama saya yang stay, temenin saya sakit. Saya nggak bisa waktu itu, benar-benar nggak bisa lah. Saya udah kayak orang terkapar, teler habis. Tapi mama saya memutuskan untuk tinggal bersama dengan saya, temenin saya. Saya tidur waktu itu karena kita udah pindah, jadi kamar tuh udah tinggal satu yang masih bisa ditidurin. Which is kamar papa mama sebenarnya, yang cukup besar dan ranjangnya besar. Saya tidur di situ dan mama saya tidur di kursi. Mama saya tidurnya di kursi yang model zaman dulu tuh yang ada, saya nggak tahu kayak recliner tapi nggak kayak zaman sekarang recliner enak gitu. Ini kayak masih dibuat dari model plastik gitu lah ya. Dan mama saya tidur di situ.
Dan saya diberikan satu prioritas, keistimewaan tidur tuh di ranjang yang biasa mau papa tidur, ranjang yang enak. Ya, saya waktu baca bagian ini agak sedikit emosi juga terus terang, emotional in a good way. Jadi keinget gitu, perjuangan seorang ibu, biarpun apapun gitu, demi anaknya dia akan berjuang setengah mati. Dia mau dihina kayak dianggap dihina atau dia apa, dia akan terus berjuang. Sampai kemudian saya sembuh, baru kemudian saya dan mama akhirnya pindah ke rumah yang baru. Tapi mama temenin saya dan perhatiin saya setiap malam kalau saya, waktu itu kan memang demamnya tinggi memang. Tapi ya, makanya saya tidak heran kalau Tuhan Yesus pada akhirnya mengatakan pada ibu ini, besar iman. Tuhan Yesus memberikan penghargaan tertinggi buat ibu ini, besar imanmu. Tuh murid-murid, lu belajar dari ibu ini. Ya, ibu yang bukan siapa-siapa. Tapi perjuangannya begitu hebat. Jadi ya saya stop dulu sampai di situ. Jadi saya berharap kita mengerti konteksnya sekarang. Jangan berpikir bahwa Tuhan Yesus sedang melakukan penghinaan habis-habisan terhadap ibu ini. Tuhan Yesus bukan sedang melakukan diskriminasi. Tapi sekali lagi Tuhan Yesus ingin menjelaskan bahwa ia mempunyai tugas dan prioritas dalam pelayanan, yaitu kepada bangsa Yahudi terlebih dahulu. Dan kata anjing yang dipakai di sini bukanlah kata kuon, tetapi kata kunarion, yang merupakan little puppy atau anjing. Kalau little puppy kan kita betul-betul look after gitu, kita pelihara. Jadi ya, pertanyaannya sekarang adalah seperti yang saya cantumkan dalam flyer. Kalau kita berbicara sekali lagi refleksi kehidupan kita, pada titik manakah sesungguhnya kita menyadari bahwa kita membutuhkan Yesus dan kita perlu datang padanya. Saya berharap kita tidak sadar akan hal itu dan kemudian baru mau datang padanya kalau kita berada di dalam keadaan yang sudah desperate, sudah putus asa, entah sudah sakit, mungkin sakit apa gitu yang tidak bisa disembuhkan, atau sakit kanker udah level 4, atau udah mungkin berapa menit, udah berapa jam, berapa hari udah mau meninggal, baru kemudian kita sadar, wah saya perlu Yesus, saya datang. Saya bukan bilang bahwa itu tidak boleh atau bukan. Kalau memang kasih anugerah Tuhan memberikan kesempatan pada orang tersebut, ya memang bisa. Tapi saya berharap bagi kita yang masih sehat, masih punya banyak kesempatan, kiranya bisa menyadari bahwa iya ya, dalam hidup saya ini, saya betul butuh Tuhan Yesus. Saya perlu Dia sebagai sandaran hidup saya. Satu-satunya yang kekal sifatnya. Saya perlu datang padanya setiap saat. Pertanyaannya sekali lagi, pada titik manakah dalam kehidupan kita akan menyadari bahwa saya sesungguhnya perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan perlu datang padanya setiap saat dalam hidup. Oke, saya akan tutup sampai di situ. Mari kita sama-sama tundukkan pada dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk apa yang Kau berikan pada kami pada hari ini. Perjalanan perjuangan seorang ibu yang datang padamu Tuhan dengan memohon demi kesembuhan anaknya. Bapa, Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau tidak pernah mendiskriminasikan kami. Engkau terbuka untuk setiap saat kami bisa datang padamu. Meskipun pada saat bersamaan kadang-kadang iman kami dites oleh-Mu Tuhan. Tapi Bapa, biarlah Engkau kiranya ingatkan kami dalam keadaan apapun bahwa Engkau selalu berjalan bersama-sama dengan kami. Tuntunlah tangan kami ini Tuhan. Jangan biarkan kami jatuh dalam lumpur yang begitu dalam, tapi angkatlah kami, sadarkanlah kami, ingatkanlah kami untuk bertobat, untuk datang padamu, memohon belas kasihan padamu, karena Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau mendengarkan dan Engkau mengerti apa yang kami alami.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah pada hari ini. Dan juga begitu sulit untuk dicerna. Tapi Engkau menganugerahkan iman yang besar bagi ibu ini. Kiranya iman kami pun akan seperti iman ibu ini. Yang datang sungguh-sungguh padamu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini, hamba naikkan. Amin.